Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ustadz Sholihin sebagai perwakilan DPW dan juga Ustadz Rahmat Tejo Kuncoro sebagai Ketua DPD PKS Sragen, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu walaupun lewat dunia maya, lewat Zoom. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah malam, saya sebagai pembawa acara akan membacakan acara Mabit atau PPS, peningkatan pelatihan peningkatan spiritual ya, atau Mabit ya, istilahnya seperti itu ya. Insya Allah mulai malam hari ini sampai besok pagi. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan dari Ketua DPD, yang ketiga, yang keempat materi, yang kelima lain-lain dan pengumuman, dan yang terakhir adalah penutup. Itu mari kita buka untuk acara pada malam hari ini, Mabit pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baca basmalah dengan menyebut nama Allah. Allah memberkahi majelis. Selanjutnya kedua akan dibacakan oleh mohon tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru ahlul kitab wal musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Marwah pada malam hari ini acara PPS, pelatihan peningkatan spiritual yang alhamdulillah diikuti anggota media yang ikhwan
mabit di suatu tempat ya, sedangkan yang akhwat di rumahnya masing-masing. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan ya, dari Ketua DPD kepada Ustadz Rahmat Tejo Kuncoro, kami persilahkan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi allafa baina qulubina wa ahdi ni'mati sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kepada Al-Mukarram yang kami hormati, yang kita takzimi, Ustaz Sholihin Abi Uzudin. Beliau adalah Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jawa Tengah, sekaligus sebagai muwajih pada acara malam hari ini, pelatihan peningkatan spiritual anggota Madya Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sragen. Kami hormati dan kami cintai ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu, anggota Madya PKS Kabupaten Sragen yang malam hari ini mengikuti tahun ini. Moga-moga Allah menguatkan kita dalam acara ini dalam rangka meningkatkan kapasitas spiritual kita supaya kita bisa lebih kuat lagi mengemban amanah dakwah ini yang semakin hari memang semakin berat, dan tentunya Allah akan menguatkan kita dengan cara menguatkan spiritualitas kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Qudsanah kita yang telah membawa jalan kebaikan ini, dinul Islam ini, sejak dahulu hingga sekarang. Insya Allah kita bisa tetap istiqomah di jalannya. Dan semuanya sudah disampaikan seluruhnya, kebaikan-kebaikan dan maslahat dunia dan akhirat oleh Nabi kita, diteruskan oleh para duat, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama, hingga pada guru-guru kita, dan sampai kepada kita. Tidak ada yang bisa menyimpang dari jalan kebenaran ini, kecuali orang-orang yang dikehendaki binasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para kader Madya Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sragen. Selanjutnya saya ucapkan jazakallah khair antum semuanya di tim kaderisasi, Ustadz Arif, Ustadz Sahrul, dan para asatidzah yang lain yang telah menyiapkan acara ini, sehingga program kaderisasi ini alhamdulillah bisa berjalan walaupun dengan via Zoom pada malam hari ini. Itu tidak mengurangi semangat kita, spiritualitas kita. Jadi kalau dahulu kita mengenal mabit itu dan pastinya bermalam. Indonesia mabit itu malam bina iman dan takwa, kata Ustadz Sholihin. Ya pas wae ternyata singkatannya. Dalam era sekarang ini istilah struktural kita, program itu namanya pelatihan peningkatan spiritualitas kader. Ini adalah sebuah keniscayaan sebagai kader atau sebagai anggota penumpang dakwah kita ini adalah dalam rangka menguatkan kita. Semoga ini menjadi sebuah satu malam yang diimpikan oleh para kader. Setelah sekian lama kita tidak berkumpul.
Kalau dulu juga ada namanya Lailatul Katibah gitu. Sekarang ini insya Allah di setiap dapil sudah berkumpul. Ini ada Mas Agus sih. Kemudian 35 saya nggak bisa menyaksikan karena ini di HP. Kalau di laptop mungkin agak lebih lebar. Saya melihat antum wajahnya ceria-ceria, kayaknya siap untuk melaksanakan agenda pada malam hari ini. Ya, Saya ucapkan selamat kita melaksanakan acara ini. Semoga Allah menguatkan spiritual kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita. Dan mari sama-sama kita dengarkan Taujih Robbani dan Taujih Ruhiyah dari Ustadzuna Ustadz Solihin Abu Wujudin pada malam hari ini. Sebagai struktural DPD, saya mengingatkan kepada seluruh kader Muhammadiyah bahwa tantangan kita ke depan semakin hari semakin bertambah. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain untuk senantiasa istiqomah di dalam dakwah ini kecuali kita menguatkan diri kita, ya, menguatkan ketakwaan kita, semangat kita dengan cara mengecas, ya, ruhiyah itu. Jadi momen pelatihan diharapkan setelah pelatihan itu kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi amal kebiasaan kita yang yaumiyah. Nanti yang mungkin akan menjadi target-target amaliyah pada malam hari ini, ya kalau tidak salah dari arahan struktural itu tilawah 2 juz, kemudian membaca surat Yasin, kemudian melaksanakan amal-amalan sunnah lainnya, memperbanyak doa, kemudian sholat qiyamul lail. Kemudian yang terakhir saya sampaikan bahwa di struktur kita, baik itu di tingkat ranting maupun di tingkat cabang, alhamdulillah sudah melaksanakan sebuah tahapan, ya, di mana antum sudah memajukan penjaringan nama-nama bakal calon anggota dewan. Itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk memenangkan dakwah ini di tahun 2024. Dan sesuatu yang niscaya karena kita sebagai yang tentunya tidak terlepas dari upaya-upaya target-target kualitas dan tentunya kuantitas supaya menjadikan eksistensi dakwah kita itu menjadi semakin dirasakan oleh masyarakat. Kita berharap Subhanahu wa taala berdunya amaliyah pelayan peningkatan spiritual kader menjadi bekal yang ibarat itu adalah kehausan seperti seteguk air, bahkan mungkin berpundi-pundi air yang akan menyegarkan rohani kita, sehingga kita bisa melaksanakan agenda dan amanah yang kita emban dengan penuh semangat, dan semoga Allah tetap menguatkan kita dan senantiasa bersama memenangkan dan bersama-sama melaksanakan agenda kemenangan di tahun 2024 dan seterusnya madal hayah, sehingga Allah pada suatu saat memanggil kita masih dalam keadaan istiqomah dalam jalan dakwahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada acara kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallah kepada Ustaz Rahmat yang memberikan sahabat pada PPS pada malam hari ini. Semoga memberikan semangat kepada kita semuanya. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Solihin Abu Wujudin. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Solihin. Monggo. Belinya juga itu uangnya satu lagi. Satu aja.
Itu uangnya dapatnya 1. Udah 1. Ya, manggar konjone kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi sabilihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Inni ilmarzuqni fahma. Allahumma yassir lana fi kulli amrina hada. Allahumma yassir lana fi Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah. Allahumma amin. Yang kami hormati Ketua DPD PKS Kabupaten Sragen Bapak Rahmat Tejo Kuncoro dan jajarannya pengurus DPD yang hadir baik secara offline di sini di studio DPD, yakni Bendahara DPD rawuh di sini, dan juga yang online di tempatnya masing-masing, tadi Ketua BK, kemudian Sekretaris MPD, dan semuanya saja yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kedua, para hadirin semuanya dimanapun Anda berada, semoga stay tune di tempatnya masing-masing sesuai dengan adab mabit, duduk dengan rapi, dalam kondisi suci, dalam kondisi khusyuk, tidak ngantuk. Semoga nanti kita semuanya yang hadir dalam majelis ini insya Allah suatu saat akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa berhaji dan berumrah. Allahumma amin. Karena alhamdulillah partisipasi acara ini cukup bagus, dan saya sekali lagi bersyukur kepada Allah. Semoga ini menjadi mabit yang gabungan antara yang virtual maupun yang non virtual, baik yang live maupun yang tidak live. Yang live tidak live, baik yang hidup maupun yang hidup di dunia yang berbeda. Ya, insya Allah ini menjadi sebuah kebahagiaan. Semoga menjadi inspirasi buat daerah lain untuk kemudian bisa memaksimalkan sarana-sarana pembinaan, stabilisasi untuk peningkatan atau pelatihan peningkatan spiritual. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga syukur ini akan menjadi bekal modal kita untuk memperbaiki diri kita sesuai dengan temanya tangga ke langit. Hadis Arba'in nomor 38, menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahumma amin. Yang kedua, salawat salam kita haturkan kepada uswatuna wa qudwatuna nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, sahabat, dan seluruh tabi'in, seluruh tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah di jalan dakwah. Karena orang-orang yang beriman bertakwa itu termasuk orang-orang yang waliullah, dan semoga nanti setelah mengikuti acara ini banyak para wali-wali Allah yang hadir
insya Allah menjadi inspirasi kemenangan dakwah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Selanjutnya saudaraku sekalian, kita akan mengkaji satu hadis yang insya Allah hadis ini sekali ya, setelah perkenalan nama saya Pak Solihin ya. Itu slide-nya sudah ada. Mungkin ada yang peserta yang datang di DBD kepingin ikut melihat lewat Zoom ya Rapopola karena saking marumnya ya mungkin dia dapat dua-duanya mungkin pahalanya. Nah selanjutnya kita akan mengkaji hadis ini, hadis ke-38 tentang bagaimana kita nanti meraih ya tangga. Jadi sebuah hadis yang sangat penting untuk kita sama-sama kita pelajari, untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimaftaratuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rizlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adani lawadibannahu atau lawadannahu. Jadi hadis ini riwayat Bukhari. Jika kita telaah, kita pelajari, kita perhatikan, kita rasakan, sebuah hadis memberikan kepada kita sebuah kabar gembira, sebagaimana terjemahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada takarub seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya, dan jika aku telah mencintainya maka aku akan adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Para partisipan dan para anggota kelompok Allah dimanapun berada, penegasan dari hadis ini di bagian akhir sangat menarik. Walain sa'alani la'utiyannahu wala inis ta'adani la'u'idannahu. Jadi jika seseorang sudah menjadi wali Allah, sudah menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang kekasih Allah, menjadi orang yang dicintai Allah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Mu'inuddinillah, disampaikan oleh Ustadz Zubair Safawi dalam sebuah nasihat tentang ridho, maka seorang wali Allah dia akan merasa begitu dekat dan merasa sudah kepasrahannya begitu tinggi. Dan ini yang harus dibangun oleh kita semuanya, para anggota dari dakwah ini. Nah, beberapa penjelasan dari hadis ini, Bapak, Ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah telah berfirman. Satu,
siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Maka kita sebagai orang-orang beriman, insya Allah kita innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman bersaudara. Maka dengan demikian sebagai sesama muslim, sesama mukmin, maka kita harus merasa sebagai sehati sejati. Nah, ini ya. Jadi ini saya punya kalimat baru, bagaimana kita sehati sejati. Jadi al arwahu junudun mujannadah fama ta'arrafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kita sebagai orang-orang beriman, meskipun nanti dalam era pemilu mungkin kita akan ada pencalekan ya. Ini kita harus tetap sehati sejati. Jangan sampai gara-gara ada perbedaan kemudian muncul perseteruan, karena tadi al arwahu junudul mujannadah. Wama ta'arrafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Maka kalau kita ada ghil, ada perasaan yang kurang enak, segera kita memohon kepada Allah, Rabbana firlana wal ikhwanina alladziina sababil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang kedua, tidak ada takarub seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali slide-nya belum. Ya. Belum terlihat slide-nya. Masya Allah. Sebentar. Nah ya, ini mungkin. Sampun? Belum. Sudah terlihat? Belum, Ustaz. Sudah? Belum. Oh, ya. Mungkin keluar dulu, Ustaz. Keluar dulu, dicoba keluar lagi. Ya. Sebentar. Sudah nampak? Slide-nya sudah kelihatan? Halo? Sudah proses. Keluarnya layar gelap, Ustaz. Belum. Sabar, ini ujian. Ya, kalau tidak ya berarti apa? Sebentar. Oh ini, pause ini, ada pause-nya nih. Oh ini. Nah, oke ya. Nah sekarang kelihatan ya. Sudah. Belum, Ustaz. Belum. Biasanya di stop screen dulu terus ke buka halaman yang dibuka. Stop share. Oke dulu, dicoba lagi langsung ke halamannya. Ini ada sudah belum? Belum, Tat. Belum ada. Rezekine antum belum iso ora ya. Aku ora ini kene. Oh iya. Sama. Sekarang sudah. Sudah kelihatan, Ustaz. Sudah. Ya. Ya, bismillah ya, saya lanjutkan ya. Ya, sudah? Oke. Saya lanjutkan, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadi hadis ini sebuah motivasi ibadah agar kita nanti bisa muhasabah apakah kita selama ini sudah layak mendapatkan pertolongan Allah atau belum. Dan semoga nanti setelah kajian ini kita memantaskan diri, ya, memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan Allah, karena di dalam hadis ini dikatakan tidak ada takarub
seorang hamba yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perkara sunnah, maka aku akan mencintainya. Dan kalau Allah sudah mencintai, maka hasilnya adalah berikut ini. Aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia digunakan untuk memegang, ya meskipun di situ ada terjemahan memukul, kakinya yang digunakan untuk berjalan. Nah ini, jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia meminta perlindungan, maka akan aku lindungi. Nah, jadi ini hampir ya senada dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina in wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Dalam ayat ini menegaskan bahwa siapa yang menolong agama Allah dengan melaksanakan kewajiban, dengan menambah yang sunnah, dengan menghidupkan nawafil, maka Allah akan menolong dan akan mengokohkan kedudukannya. Makanya kita lihat dalam sejarah dakwah, dalam sejarah perjuangan Rasulullah, para sahabat, mereka ditolong oleh bukan banyaknya jumlah, tetapi dengan kekuatan ibadah. Seperti yang dinasihatkan oleh Umar bin Khattab, sesungguhnya kalian akan ditolong oleh Allah, maksiatan oleh musuh-musuh kalian. Tetapi jika kalian sama-sama buat maksiat sebagaimana mereka, maka yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Maka teman-teman sekalian, kita mungkin lemah dari finansial, kita lemah dari fasilitas, kita lemah dari berbagai macam katakanlah kemampuan duniawi, tetapi ketika kita sama-sama berbuat maksiat dengan mereka, maka takdir Allah akan terjadi, sunatullah akan terjadi. Maka karena itulah kita harus mengubah mindset kita. Mungkin kita terbatas, tetapi kita punya sesuatu yang berbeda, yang lebih bernilai daripada yang tidak dimiliki oleh mereka. Nah ini makanya hadis ini sangat penting, makanya kita supaya tidak minder, karena kita adalah wali Allah, kita adalah orang-orang yang siap dengan Allah insya Allah. Berikutnya ada pelajaran penting yang ditulis dalam kitab hadis, syarah hadis ini. Yang pertama, besarnya kedudukan seorang wali karena diarahkan dan dibela oleh Allah. Jadi seorang yang disebut sebagai wali adalah karena hidupnya terarah, teratur, terstruktur, terukur. Ya. Jadi punya tujuan yang jelas, punya visi yang jelas, punya orientasi yang jelas. Bila itu makanya seorang yang memiliki kesadaran untuk bersandar kepada Allah, dia tidak memiliki kelemahan, karena la haula wala quwata illa billah. Maka menarik sekali tafsir dari kalimat bismillah yang disampaikan oleh Gus Baha, bahwa kalimat ba itu menjadi kuat karena ada titiknya di bawahnya. Jadi ba dengan titik di bawahnya itu akan menjadi tempat bersandar. Artinya bismillah, dimulainya segala sesuatu, dimulakannya segala hal. Nah, maka kita juga memulai orientasi kita dengan bismillah, dengan menyebut asma Allah, billah, lillah, fillah, ilallah. Nah, itu makanya akan menjadi yang tidak terkalahkan kecuali karena kemaksiatan yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang penting dari hadis ini adalah supaya kita melakukan perbuatan fardu yang akan menghadirkan kecintaan dari Allah. Nggak ada gambar ya? Rapopo yang penting suaraku. Katanya nggak ada gambarnya. Nggak apa ya? Karena ini cuma perbuatan fardu merupakan perbuatan yang akan mendapatkan kecintaan Allah. Maka nanti ada kategori waliullah itu ada 3. 1 dzalimun linafsi, yang kedua muktasid, yang ketiga sabiqum bil khairati biiznillah. Nah, ini penting sekali. Nanti kita pahami di ayat berikutnya atau di penjelasan berikutnya. Yang ketiga, pelajaran penting dari hadis ini, siapa yang sunnah perbuatan maksiat, maka dia meraih kecintaan Allah. Nah, tentu kita mendengar kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu seperti Bilal bin Rabah
yang sudah terdengar terompahnya di surga karena mengamalkan amalan yang sangat sederhana, yakni selalu menjaga wudhu dan sholat 2 rakaat setelahnya. Ternyata terompahnya sudah terdengar di surga. Makanya di dalam kita menjadi seorang muslim, menjadi anggota di tengah masyarakat, maka jangan meremehkan perbuatan meskipun hanya sekedar menjaga wudhu, merapikan sandal, merapikan rumah, merapikan pakaian, penampilan, merapikan niat. Ini sesuatu yang insya Allah itu akan sangat berkah. Dulu di Masjid Nurul UNS ada seorang khotib mengatakan, seandainya kaum muslimin muslimat di setiap sholat Jumat sandalnya tertata dengan rapi, sandalnya tertata bersop-sop berjamaah, maka itu akan mampu menggetarkan dan menggentarkan orang-orang yang melihatnya. Ya, mereka akan mengatakan, sandalnya saja berjamaah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus, apalagi orang-orang yang Allahu Akbar. Nah, saudaraku sekalian, kita mulai dari hal-hal kecil sebagaimana para seperti Ummu Sulaim yang sudah wirawiri di surga karena kontribusi amal-amalnya untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Karena Risa bin Nu'man yang sudah terdengar suara lantunan bacaan Al-Qur'annya di surga karena dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan masih banyak cerita-cerita ataupun kisah-kisah nyata, bukan fiktif tapi sebuah kisah nyata. Yang ketiga, siapa yang melaksanakan kontinu sunnah-sunnah yang ada dan menghindarkan dari maksiat, maka akan meraih kecintaan Allah. Dan yang keempat, jika Allah telah mencintai, maka akan mengabulkan doanya. Nah, doa kita. Jadi kalau kita, saudaraku sekalian, ingin doa-doa kita dikabulkan, kita pertama melaksanakan kewajiban, kemudian menghindari kemaksiatan, menghindari kezaliman, dan kemudian melengkapi dengan sunnah-sunnah yang ada. Seperti dalam film Nusarara ya. Film Nusarara itu dikisahkan seorang anak kecil saja sudah mengetahui bahwa sholat itu wajib. Maka seorang muslim tentunya sudah paham bahwa sholat itu wajib dan sholat sunnah itu untuk menyempurnakannya. Barang siapa yang tidak sempurna sholatnya, maka amal-amal yang lainnya pun tidak sempurna. Maka dari itu, untuk memperbaiki hidup kita, maka kita mulai dengan memperbaiki kewajiban kita, wabil khusus. Maka poin penting bagi para anggota pelopor, lihat di tempatnya masing-masing, termasuk kami sendiri, bagaimana kita selalu men-setting, mendesain waktu kegiatan kita, aktivitas kita berdasarkan waktu sholat, yakni manajemen hidup kita berdasarkan sholat, seperti program PPS kita hari ini dimulai dengan sholat isya, diakhiri dengan sholat subuh, insya Allah begitu. Lanjut, nah ada beberapa poin lain lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa yang dimaksud wali Allah di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Yunus 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna Allahi, sesungguhnya wali Allah lahim, tidak ada kekhawatiran mereka terhadap mereka, wala yahzanun, dan tidak ada rasa sedih hati di antara mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya cintai, yang dirahmati Allah, ternyata kriteria iman pun itu ada 3. Pertama, iman yang pasif, yang kedua iman yang aktif, yang ketiga iman yang proaktif. Iman yang pasif adalah ketika kita membaca ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, itu maka iman yang sudah aktif, orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, sudah mengimani pada yang gaib. Dan yang ketiga, qad aflahal mu'minun. Nah, maka kalau kita memperhatikan
ayat-ayat itu nanti kita akan sampai pada kriteria bagaimana wali Allah adalah mereka yang beriman dan selalu bertakwa. Dan betul bahwa orang yang bertakwa maka akan mendapatkan pertolongan Allah. Wattaqullah wa yu'allimukum. Surat Al-82 ayat 282. Dan bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajari kamu. Kemudian innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang bertakwa dan berbuat baik. Surat An-Nahl 128. Nah ini makanya wali-wali Allah itu sangat-sangat dekat dengannya. Kriterianya yang pertama, wali Allah adalah orang yang memiliki komitmen dan loyalitas kepada kebenaran. Jadi orang yang dikatakan wali Allah adalah selama dia berkomitmen. Komitmen itu bahasa Jawa. Untuk menang dan konsisten dengan loyalitasnya. Dan loyalitas kepada kebenaran. Yang kedua, wali Allah itu tidak ada kekhawatiran. Jadi enjoy, tenang, senang, menang. Dan karena tenang, senang, dan menang, dia akan mampu menggalang seluruh kekuatan. Seperti yang sering saya katakan, kalau kita berpikir menang, maka seluruh kekuatan akan kita galang, seluruh energi akan kita undang, seluruh strategi akan kita rancang, seluruh halang rintang akan kita terjang, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, sawah-sawah tak paculi, alun-alun tak saponi, untuk Allah Rabbul Alamin, Allah merdeka. Jadi itu, jadi orang yang sudah bersandar kepada Allah, yakin dengan balasan Allah, yakin dengan janji Allah, maka dia akan selalu tenang, senang, tidak bersedih. Saya ada kalimat menarik ya buat teman-teman. Kalau nanti ada yang sedih, kalimatnya kalau biasanya la tahzan innallaha ma'ana, maka terjemahannya sudahi sedihmu. Jadi kalau nanti istrinya bersedih, sudahi sedihmu. Anaknya bersedih, sudahi sedihmu. Mas, sudahi sedihmu. Nah, itu ya. Jadi mari kita selalu la tahzan innallaha ma'ana. Kemudian kriteria wali Allah yang berikutnya adalah beriman dan selalu bertakwa. Ini dari surat Yunus 6263. Selanjutnya derajat wali Allah, ini saya punya banyak referensi nanti buat teman-teman yang membaca. Judulnya Efisiensi Waktu Konsep Islam. Di sini bahwa wali Allah yang tertinggi adalah sabiqin. Kemudian takwa, kemudian menaungi mukmin dengan keimanan, keamanan dan ketentraman. Jadi orang-orang yang menjadi wali Allah, dia mampu memberikan jaminan keamanan, ketentraman. Misalnya bertemu dengan orang-orang soleh, tenang. Tenang hatinya, tenang dompetnya, ya, tenang suasananya. Itu sudah jaminan kita bepergian bersama dalam dakwah ini. Tidak ada lagi rasa ghil di hati, tidak rasa dengki, tidak ada rasa iri, sudah on the track. Ini yang kemudian menunjukkan bahwa di antara kita sesungguhnya wali Allah cuma disembunyikan. Mana yang wali betul, mana yang wali tidak betul ya. Ada yang wali murid, ada yang wali kelas, ada yang wali kukun dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita bersyukur ya menjadi hamba-hamba Allah. Derajatnya yang pertama iman, komitmen iman, kemudian loyalitas ketakwaan, nah menaungi mukmin. Jadi yang termasuk wali Allah pasti bergairahkan, akan merasa semangat untuk ketemu Ustadz Kekimin langsung semangat tilawah ya. Ketemu Ustadz Darto langsung semangat untuk qiyamulailnya, masya Allah. Ketemu Abdullah bin Mas'ud ini ada lain ya. Ketemu Abdullah bin Mas'ud semangat untuk menjadi mufassir Al-Quran. Dengan Abu Hurairah, bapak kucing itu ya, kucing itu akan semangat dalam melaksanakan pesan-pesan kemanusiaan. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32 ini kita akan bisa membaca kembali bagaimana wali-wali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Summa aurasnal kitaba, kemudian kami wariskan Alkitab ini, alladzina stofaina min ibadina,
yakni kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi para wali itu orang terpilih. Faminhum dzalimun li nafsi, maka di antara mereka ada yang dzalimun li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Makanya ada wali yang maaf ya, penampilannya itu kadang-kadang aneh-aneh, maka itu termasuk wali yang dzalimun li nafsi. Wali rata wadus atau ngaku sandal, ya, itu sangat-sangat mungkin ya. Jadi makanya wali Allah ada yang betul-betul mungkin pakai sorban, kayak tadi ketua DPD pakai sorban. Ada yang pakai apa itu ya, ada yang dzalimun li nafsi. Ada waminhum muktasid, ada yang tengah-tengah. Ada waminhum sabiqum bil khairati bi istilah, dan ada di antara mereka yang berlomba-lomba di jalan Allah dalam kebaikan dengan seizin Allah. Dzalika wal fadlul kabir. Mereka itulah yang mendapatkan karunia Allah yang besar. Nah, jadi saudara sekalian, maka di dalam Al-Qur'an dikatakan satu, yang menganiaya dirinya sendiri. Siapa? Orang yang melaksanakan kewajiban tapi juga melakukan dosa dan kemaksiatan. Bu ya Allah. Jadi orang ini tipe ini ya sudah beriman tapi imannya itu masih datang, masih masih oglangan, masih melakukan dosa dan kemaksiatan. Kalau dosa ya wasari ulama firotin fafiru ilallah. Jadi masih mending, masih menjadi seorang yang beriman. Nah, ini karena tingkatan waliullah kan imannya itu. Ya, kemudian muktasid. Nah, kalau orang muktasid menurut tafsir Ibnu Katsir, menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang muktasid adalah orang mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib dok. Jadi kalau nanti ada orang melakukan yang wajib-wajib dok, oh kayak muktasid pertengahan. Nah, kemudian sabiqum bil khairati bi istilah, ini adalah orang yang selain melaksanakan yang wajib, dia melakukan juga amal sunnah. Jadi setelah sholat wajib, melakukan sholat rawatib, qobliyah sebelumnya atau ba'diyah setelahnya, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian mungkin nanti sholat syuruk, kemudian dilanjutkan nanti kalau di tengah-tengah kita sholat duha dan sebagainya. Ini orang-orang yang sabiqum bil khairati bi istilah. Dan kita berusaha setelah kita melakukan yang wajib-wajib tersebut, kita naik ke menambah dengan yang sunnah. Karena kalau wajib itu rata-rata, kalau yang bisa melakukan yang sunnah itu sedikit di atas rata-rata. Nah, menurut kitab tafsir hadis Arba'in Nawawi maupun Jami'ul Ulum wal Hikam, dan juga di dalam kitab efisiensi waktu karya Jason Badawi, yang dolim nafsi datang terdekat tidak menjadi orang yang nafsi muktasid tapi sabiqum bil khairati. Nah, ini makanya kami menyebut judulnya dengan tangga meraih langit cintanya ya. Jadi tangga ke langit cintanya itu maksudnya adalah kita yang mungkin hari ini mungkin masih ada beberapa kekurangan, kita perbaiki ke depan agar Allah mendekatkan pertolongannya, kemenangannya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Oke ya. Jadi ini tingkatan waliullah itu. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 97 dikatakan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Mohon izin kepada admin atau kepada panitia, menurut kurikulum ini materi katanya maksimal 30 menit. Kalau waktunya habis mohon disemprit ya. Jadi apa yang dimaksud ataupun orang yang mendapatkan gelar waliyu tidak masing-masing tidak perlu mencantumkan di depannya W, wali nggak perlu ya, wali opo nggak perlu ya. Nah, ini akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kemudian bentuk-bentuk pertolongan wali Allah. Yang pertama ini, monggo nanti dicek. 1, orang yang nanti semoga dicintai oleh Allah, mendapatkan pertolongan Allah, yakni dimudahkan untuk beribadah. Masya Allah. Yang dimaksud dimudahkan bukan fasilitasnya, tapi hatinya. Ada zauq, ada kenikmatan, ada kelezatan, ada jadi minal salat, minal umroh, minal haji, minal Ramadan. Kita itu ada kekangenan. Hari ini sudah 77 mendekati Ramadan dan tidak mungkin semakin jauh ya.
Jadi maka dari itu kita harus mulai prepare, kita harus persiapan. Kira-kira apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut Ramadan. Nah, kalau kita dimudahkan untuk beribadah, berarti kita didorong hati kita, dimotivasi untuk melaksanakan. Yang kedua, diringankan untuk kebaikan. Kebaikan untuk sedekah, birrul walidain, silaturahim, bagi, santun, kemudian menyayangi anak, bahkan menyayangi binatang, rahmatan lil alamin, kemudian menanam pohon, kemudian berbuat baik, membersihkan lingkungan, memperbaiki kondisi yang ada, itu bagian dari kebaikan. Makanya tidak boleh kita meremehkan la tahqirana minal ma'rufi syai'an. Yang ketiga ini, termasuk pertolongan Allah adalah apabila diminta untuk memaafkan. Ya, memaafkan saudara kita, memaafkan keluarga kita, memaafkan teman kita, sahabat kita. Jangan mudah kita dongkol, jangan mudah kita dengki, jangan mudah kita mendendam, tapi kita mudah memaafkan. Karena apa? Meminta maaf itu baik. Silakan dicatat yang mau bikin status. Meminta maaf itu baik, memberi maaf itu lebih baik, saling memaafkan itulah yang terbaik. Nah ini nanti saya untuk menulis di faktor ya. Meminta maaf itu baik, memberi maaf itu lebih baik, saling memaafkan itu yang terbaik. Karena apa? Memaafkan tidak akan menutup, tidak akan menghapus masa lalu yang ada, tapi memaafkan akan memperindah masa depan. Nah ini makanya insya Allah spirit kita Mabit atau PPS ini adalah kita loss hati kita untuk memaafkan. Yang keempat, orang yang mendapatkan pertolongan Allah dihamparkan jalan untuk menebar kemanfaatan. Ya kalau bahasa Jawanya itu berbuat baik nyimpar nyandung. Jadi wali Allah itu kita lungguh ternyata iso bantu. Saya pernah ke sebuah pondok pesantren, ada abahnya, tapi bukan di Sragen, tapi di Pamekasan. Itu Abah Syamsul Arifin, Masya Allah, Darul Ulum. Itu beliau duduk, kemudian bantu orang datang. Bah, saya perlu ini. No. Bah, saya ada kepentingan ini. No. Itu Masya Allah. Itu ketika kita sudah moga-moga ini termasuk waliullah, kita akan dimudahkan untuk mengalirkan rezeki kita karena kita hanya terima kasih. Itu kita menerima, kita kasihkan kembali, dan itu akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Makanya mari kita biasakan untuk mendeteksi diri agar termasuk mendapatkan pertolongan Allah, dimudahkan untuk menebarkan kemanfaatan. Khairunas anfa'ulinas, khairukum man tala umruhu ahsana amaluhu. Kemudian yang kelima, ciri bentuk pertolongan Allah adalah dijadikan amal solehnya sebagai amal unggulan. Saudaraku sekalian, banyak wali Allah yang dulu sejak zaman Rasulullah, para sahabat itu jumlahnya ribuan batasi. Nah, kenapa di Jawa itu dibatasi? Karena mereka untuk memudahkan koordinasi saja. Tetapi yang kita lihat wali-wali Allah dalam sejarah itu adalah mereka yang memiliki amal-amal soleh sebagai amal unggulan. Misalnya orang baru diketahui kebaikannya setelah kematiannya. Karena kebaikan yang disembunyikan, tapi Allah membuka pintu-pintu kebaikan itu setelahnya. Seperti diantaranya ada Ali Zainal Abidin yang kemudian di belakang punggungnya itu ada guratan-guratan, ternyata itu karena beliau biasa memikul gandum, dan kemudian orang-orang baru tahu, kok sekarang nggak ada yang ngirimi makanan ini ya, ternyata beliaunya sudah wafat, dan mereka baru tahu ternyata yang mengirimi adalah beliau seorang ulama. Nah maka dari itu mari kita menjadi bagian dari kebaikan ini sehingga Allah mendekatkan kemenangan kepada kita semua, insyaallah. Allahumma amin. Yang keenam, bentuk pertolongan Allah apabila kita dengan iman dan takwa kita membuka pintu-pintu hidayah. Maka kita niatkan, kita berdakwah, kita berpartai, kita berpolitik, kita melakukan aktivitas siasi supaya tidak sia-sia ya. Siasi tapi jangan sampai sia-sia ya. Nah, aktivitas politik ini, politik kita adalah politik silaturahim, politik kita adalah bagaimana kita memperbanyak orang yang nanti dengan kemenangan dakwah ini semakin terbuka pintu hidayah. Jadi harapannya adalah banyak orang yang nanti ikut dibukakan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu berarti kita akan mendapatkan pahala yang tiada habis-habisnya, insyaallah. Allahumma amin. Dan yang paling utama adalah kemenangan al-haq dan keberkahan yang kita rasakan. Kemudian mohon saya cek dulu ini waktunya masih cukup nggak ya? Ya, ini cuma pertanyaan, slide-nya nggak muncul ya, fokuslah ikhlas ya. Jadi wali Allah itu harus ikhlas, tidak melihat slide ya, karena
mungkin biar bisa lebih fokus karena biar bisa memperhatikan Pak Solihin ya. Kalau lihat slide-nya nanti yang diperhatikan slide-nya. Oke, menurut Al-Jauziyah, faktor kemerdekaan Allah kepada kita diantaranya ada 10 perkara. Mari di mabit ini kita perhatikan. Yang pertama adalah orang yang bisa meraih cintanya apabila satu, membaca Al-Quran disertai dengan semangat untuk mentadaburi dan memahami makna yang dimaksud dari ayat yang dibaca. Jadi ketika kita belajar pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kepada Ibnu Abbas pernah mengatakan, beliau mengatakan lebih baik aku membaca surat Al-Baqarah, saya pahami kandungan maknanya daripada membaca seluruh Al-Quran dengan tergesa-gesa. Atau seperti yang dilakukan atau dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, kami membaca Al-Quran 5 ayat untuk kami hafalkan, kami pahami, kami amalkan, baru kami berpindah kepada ayat-ayat berikutnya. Jadi semangat para sahabat, mereka membaca Al-Quran untuk ditadaburi, ya, ditadaburi maknanya sehingga Masya Allah mereka akan sampai kepada pemahaman dan pengetahuan. Makanya kita nanti ketika membaca Al-Quran seperti orang Presiden Bosnia Alija Izetbegovic, setiap kali aku membaca Al-Quran selalu mendapatkan hal baru. Makanya ketika hal baru, semangat baru, perspektif baru, cahaya baru. Karena apa? Kami diberi iman sebelum kami membaca Al-Quran, dan setelah kami membaca Al-Quran maka bertambahlah iman kami. Maka insya Allah PPS salah satu targetnya adalah peningkatan spiritual interaksi kita terhadap Al-Quran semakin kuat. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak jalan melalui amalan-amalan sunnah setelah pelaksanaan yang wajib. Jadi gini, kita mulai melakukan fikih prioritas terhadap amal-amal wajib. Misalnya kita, maaf ya, kita mau umroh tapi masih banyak utang. Mana prioritasnya? Antara hak hamba kepada Allah dengan hak hamba dengan hamba. Maka kita tunaikan hak-hak insaniah, kemudian sambil memohon kepada Allah juga dimudahkan untuk nanti bisa berhaji atau berumrah. Insyaallah. Amin. Karena apa? Jangan sampai kita mungkin berasik masuk dengan ibadah tapi kita melalaikan atau melakukan kezaliman terhadap kewajiban. Makanya dalam hal ini kita juga perlu kurikulum anggota pelopor diantaranya mampu membedakan antara kepemilikan umum, kepemilikan khusus, tahu hak-hak milik pribadi, milik umum, milik lembaga itu supaya bisa membedakan, oh ini bukan milik saya maka harus saya segera tunaikan, saya segera sampaikan. Dulu ada seorang ulama ya termasuk waliullah diantaranya Sa'id Ibnul Musayyib, beliau adalah seorang yang ketinggalan pena, maka beliau kembalikan kepada yang punya meskipun harus menempuh perjalanan dalam satu riwayat sampai 1 bulan. Itu karena apa? Karena tidak ingin ada hak-hak atau harta orang lain yang dibawa dirinya sehingga itu bisa menghalangi. Ada juga seorang ulama yang tertunda doanya tidak dikabulkan oleh Allah gara-gara makan kurma yang belum halal. Nah, kurma jatuh. Nah, kita nggak tahu apa yang sudah kita makan, ya, makanya kita harus hati-hati kenapa doa kita nggak dikabulkan. Mungkin ya itu mungkin bukan makan yang jatuh, makan yang belum dihalalkan, ya. Oleh karena itu, mari kita cek saudaraku sekalian, mumpung kita di kesempatan PPS untuk memperbaiki diri kita. Maka apabila kita mampu melakukan hal-hal sunnah, maka itu mampu menarik dan mengangkat derajat kepada mahbubiyah dan mahabbah. Jadi mahbubiyah seorang hamba yang dicintai Allah setelah mahabbah. Jadi tidak ada sekedar mahabbah tapi saling mencintai. Allah mencintainya dan kita dicintai Allah, kita sama-sama. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, itu maknanya adalah mahbubiyah, kita betul-betul naik kelas insyaallah. Yang ketiga, untuk bisa mendapatkan menaiki tangga cintanya adalah melanggengkan zikir dalam segala keadaan, baik dengan lisan, hati maupun hal perbuatan. Maka ada kalimatnya, ini sudah ditulis juga di kaos,
maupun di bakter dipikir sambil dikir. Bahasa Jawanya dipikir karo dikir. Nah, kalau dalam bahasa motivasinya ada alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang kami terjemahkan menjadi big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful. Jadi orang yang pemain sepak bola itu ya, mau nendang sepak, mau masuk ke lapangan dia zikir. Ya, maka nanti teman-teman gini-gini ya. Tapi zikir ya, aja itu apa ya. Jadi masya Allah, subhanallah. Itu mau berangkat itu tangan kita selalu itu akan menjadi screening ruhiyah yang luar biasa. Ini makanya alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan ada teman tetangga di sini yang dulu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sambil nyetir dan membayangkan untuk bisa berhaji, dan ternyata berhaji tahun 2012. Padahal saya mau motivasi daftar, tapi belum daftar dulu. Makanya saudaraku sekalian, kita mari apa yang kita lakukan sambil kita korelasikan, kita hubungkan dengan tempat-tempat yang mustajabah yang nanti akan mengantarkan kita dan keluarga kita untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah, dimudahkan dalam ibadah, melaksanakan kewajiban dan menambah dengan sunnah-sunnah Allahumma amin. Itu. Yang keempat, cara untuk meraih cinta Allah adalah lebih memilih cintanya daripada mencintai dirinya sendiri ketika menangnya hawa nafsu. Ya, jadi menang terhadap hawa nafsu dan selalu berupaya menuju cintanya walau jalannya sulit. Ada seorang pasangan suami istri bisa selalu romantis, harmonis. Ternyata istrinya sering bangun malam. Ketika itu sang suami tanya, "Wahai istriku, kenapa engkau bisa bangun malam?" Maka sang istri mengatakan, "Wahai Kakanda, saya bangun malam ini karena bimbingan dari Allah. Kalau bukan karena cinta Allah, saya tidak bisa bangun di waktu malam." Masya Allah. Itu seorang atau pasangan suami istri salafus soleh yang Masya Allah ditulis dalam kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa orang-orang yang dimudahkan untuk melaksanakan ibadah di waktu sendirian dalam suasana sepi itu termasuk mendapatkan cintanya, dan ini sebuah kelezatan, sebuah kenikmatan, dan mari kita wujudkan. Karena para ulama dulu, diantaranya Aik Syamsuddin ketika Muhammad Al-Fatih mau membebaskan Konstantinopel, yang dilakukan oleh Aik Syamsuddin adalah ketika pasukan sedang bersiap-siap berangkat berjuang, maka beliau bermohon kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan Allah. Bahkan ada ulama, namanya salah satunya ada Muhammad Al-Wasi, dikatakan satu tangan Muhammad Al-Wasi yang mengangkat atau terangkat ke langit itu jauh lebih kuat atau lebih dahsyat daripada 1000 pasukan di medan perang. Artinya apa? Amal-amal spiritual ini perlu kita hadirkan kembali. Setiap bulannya mungkin ada pekan seperti ini untuk kita sama-sama saling menguatkan, karena itu menjadi rahasia kemenangan dimanapun berada insya Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, menelaah hati dengan misalnya kita membaca walladzi atau wallahu alladzi la ilaha illallah ghaibi wasyahadati warrahmanir rahim wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Nah, saat kita membaca ayat-ayat Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita merasakan di situ ada asma wa sifat Allah. Nah, kalau kita sudah sampai pada suasana hati seperti itu, insya Allah ini kita akan merasakan dimanapun kita ditugaskan, dimanapun kita berdoa, dimanapun kita bekerja, kita akan merasakan bahwa ini bagian dari keterpanggilan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita rasakannya, karena mengakui kebaikan Allah. Jadi kalau kita orang yang sudah merasakan ataupun ingin melangitkan tangga atau menaiki tangga cinta kepada Allah, mengakui kebesaran Allah. Jadi sampai
saudara-saudari kita di Palestina, apapun masalahnya mereka selalu alhamdulillah. Allahul Musta'an, kata Syekh Ahmad Yasin, Allahul Musta'an. Jenderal Sudirman juga demikian. Ketika berada dalam suasana apapun selalu berzikir kepada Allah, selalu menjaga wudhu, selalu menjaga sholat 5 waktu, selalu menjaga keikhlasan. Jadi kita melakukan seperti apapun ini karena kita merasakan kebaikan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin kita tidak mendapatkan hidayah. Maka saudaraku sekalian, kita menjadi hamba Allah, menyaksikan dan mengakui kebaikan Allah dimanapun. Mungkin harta kita nggak banyak, tapi kita pas-pasan, pas mau beli motor ada, alhamdulillah, mau berangkat haji ada, Allahumma amin, mau umroh ada, Allahumma amin, mau bangun rumah ada, Allahumma amin, pas itu aja. Maka kita semua kebaikan Allah, kita diberi rezeki yang cukup, yang halal, diberikan keluarga yang sehat walafiat, sakinah, mawaddah warahmah, itu bagian dari menyaksikan kebaikan dari Allah. Ya, termasuk bisa ngantuk itu bagian dari kebaikan dari Allah. Ya, ya. Berikutnya yang kedua adalah mohon bersabar, tinggal beberapa poin. Nah, 3 poin ya. Termasuk orang yang mendapatkan menaiki, melangitkan tangga untuk ke langit cintanya adalah berpencarnya hati sepenuhnya di hadapan Allah. Jadi merasa kekhusyuan dalam aktivitas apapun, tadi merasakan kenikmatan dalam tilawah kita khusyuk atau bisa merasakan hadirnya atau semacam dialog dengan Allah. Ketika kita sholat, kita merasakan sholat yang terakhir sehingga kita sungguh-sungguh. Ketika kita melakukan ibadah itu ya, ini sesuatu yang menakjubkan sehingga kita akan merasakan. Sehingga orang-orang yang seperti ini dia akan all out, tadi bahasa Jawanya itu blek-blek, akan mengerahkan kemampuan untuk meraih cinta dari Allah, karena bisa jadi apa yang kita lakukan adalah yang terakhir. Yang ke-8, saudara sekalian, berkholwat menyendiri, sebagaimana sahabat ataupun ciri orang yang mendapatkan perlindungan Allah adalah warajulun zakarallaha khalian fafainahu. Orang yang bersendiri di jalan Allah, maka sampai bisa bercucuran air matanya, dia termasuk orang yang dicintai Allah. Makanya ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana supaya kita bisa ikhlas? Ya, cara kita ikhlas adalah kita beribadah lebih baik daripada yang diketahui oleh orang lain. Jadi kita berusaha di hadapan Allah jauh lebih baik, meskipun kita tidak viral, tidak terkenal, kita cukup di belakang layar, tapi insya Allah kita terus berbekal dengan bekal yang terbaik. Dan yang ke-9 adalah ini, bergaul dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang benar, orang shodiqin. Jadi cara kita untuk meraih tangga Allah adalah, tangga cintanya adalah kita selalu berusaha memperbanyak teman. Salah satu bahagia adalah ketika merekrut orang. Makanya banyak silaturahim dengan ulama, dengan para masyayikh, dengan para tokoh, kemudian mereka bergabung. Alhamdulillah sudah semakin banyak yang bergabung kepada kita. Salah satunya nanti mungkin bisa kita undang ke Sragen adalah Ustadz Habib Syekh bin Nuh dari pemimpin Rotib Al-Hadad yang ada di Solo di Pasar Kliwon. Nah, ini moga-moga kita semakin banyak orang yang bersama kita, sehingga dakwah ini akan mendapatkan pertolongan dari banyaknya orang-orang yang mau bersama-sama dakwah, dan kita tidak lagi merasa ya berbeda-beda, tapi kita tetap ya bisa menyatu dalam satu tujuan, yakni li'ilahi kalimatillah, untuk menjayakan negara kesatuan Republik Indonesia dengan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Yang terakhir adalah untuk bisa mendapatkan cinta Allah, menjauhi segala yang merintangi hubungan cintanya, hatinya dengan Allah Ta'ala. Jadi seperti kita mempersiapkan hati, pikiran, menuntaskan pekerjaan, dan segera kita punya perencanaan yang baik. Kita mau, ya saya sampai punya postingan, hiduplah seperti piknik. Ya, maksudnya apa? Kita mempersiapkan diri kita untuk menikmati hidup itu sungguh-sungguh seperti orang mau piknik itu senang sekali. Segera kepingin ketemu, segera kepingin berangkat, segera kepingin bersenang-senang, karena menjalani kehidupan seperti piknik itu sangat singkat, tapi harus diisi dengan hal yang bermanfaat untuk kemudian kita bawa sampai ke akhirat. Nah, itulah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, para peserta PPS yang
Semoga nanti dengan 10 poin melangitkan atau tangga ke langit cintanya ini terasakan kehidupan bagaimana Rasulullah, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, yakni fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sebagai closing saya sampaikan sebuah nasihat dari Qasim bin Salam. Qasim bin kata, aku memasuki kota Basrah untuk mendengarkan sesuatu dari Hamad bin Zaid. Ternyata beliau sudah wafat. Akhirnya aku mengadu kepada Ibnu Mahdi. Lalu beliau berkata, wahai saudaraku, meski Anda telah berhasil meraih sesuatu, Anda tidak akan dapat mengungguli takwa mereka kepada Allah. Insya Allah. Jadi orang-orang yang terdahulu itu betapapun kita berusaha mungkin melakukan hal-hal amal yang viral, tapi kita tidak akan mampu melampaui Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam zaman dahulu. Meskipun kita ada viral sampai jutaan viewer ya, tapi sesungguhnya mereka para ulama terdahulu telah menorehkan amal yang lebih tinggi mulia daripada kita yang hari-hari ini di akhir zaman. Maka mari dengan semangat untuk fastabiqul khairat, kita betul-betul meraih cinta Allah dengan memperbaiki kualitas ibadah kita dan memperbanyak kuantitas amal-amal soleh kita, sehingga kita punya peluang untuk mendapatkan pintu-pintu surga yang Allah hamparkan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Sehingga ketika diberikan mau masuk mana, mau pintu sedekah, mau pintu zakat, pintu sholat, pintu ilmu, pintu apa saja, kita sudah punya peluang atau alternatifnya. Demikian para peserta semuanya yang saya cintai, yang dirahmati Allah. Semoga semua masih stay tune, betul-betul mabit, betul-betul untuk PPS, pelatihan peningkatan spiritual, sehingga setelah ini teman-teman di Sragen pada khususnya dan Indonesia pada umumnya benar-benar merasakan sebuah suasana spiritual, dan ini tidak hanya sekedar formalitas atau tradisi, tapi menjadi bagian bahasa Jawa ini sebagai segojangane hidup kita, sehingga dakwah ini semakin merekah ya, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga bermanfaat, semoga kita selalu berusaha menjaga spiritual kita agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Demikian, ada yang benar datang dari Allah, ada yang salah khilaf karena kekurangan kekhilafan saya. Aku lupa lihat wa astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallah kepada Ustaz Solihin yang sudah memberikan tausiah pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan semangat kepada kita semuanya. Untuk acara selanjutnya yaitu pengumuman dan lain-lain